pribadi tuh selama ini kayak ngelihat oke, orang-orang bilang investasi itu penting, tapi aku nggak pernah kayak berinisiatif untuk mendalami, mencari tahu gitu-gitu, nggak. Cuman aku tahu itu penting gitu. Dan dulu waktu masih di Indonesia kayak punya rencana awal kan, oh iya kerja di Jepang bakalan 3 tahun gitu, tahun pertama kedua lunasin utang kuliah, terus mungkin bantuin orang tua ngerehab rumah, lalu tahun kedua ketiga pengen nabung full gitu. Ternyata setelah dijalani, kenyataan tidak seindah ekspektasi saudara-saudara. Jadi uh, inilah kenapa aku ngerasa penting juga ya berbagi tentang investasi sama teman-teman. Nah, untuk siapapun dari kita yang awam pasti agak serem dengar kata investasi, karena kita sering ngedengar orang kena investasi bodong, terus uangnya hilang dan lain-lain kan. Jadi kayak untuk mencoba sendiri tuh kayak agak takut gitu. Nah, aku juga gitu. Sampai di titik aku ngerasa kok kayaknya kalau nabung di bank biasa itu ini ya agak gak aman, karena kayak misalkan anytime siapapun mau pinjam duit kita bisa dengan gampang langsung transfer. Sedangkan ya seperti yang kita semua tahu ya, pinjemin duit buat orang lain itu nggak muluk-muluk gitu. Ada orang yang emang pada akhirnya nggak ngembaliin sama sekali, terus ada orang yang ngembaliinnya pun butuh waktu yang lama banget, kayak nggak sesuai kesepakatan. Terus ya banyak lah drama-drama yang ada ya, namanya juga kehidupan ya nggak sih. Jadi kayak untuk menabung di bank biasa itu menurut aku agak nggak aman, apalagi dengan inflasi yang ada. Kayak misalkan yen lagi jatuh, harga nilai tukarnya per 1 yen itu cuma di 102 rupiah sekarang kan. Jadi kayak dibandingin sama inflasi, naik turunnya ini lumayan nggak oke. Kalau nabung di bank Jepang, kalau di bank yang aku pakai di Nihon itu kita nggak ada biaya admin per bulan, jadi kayak masih terbilang aman. Tapi kalau nabung di bank Indonesia kan ada biaya admin, terus segala macam, jadi kayak di total lumayan juga gitu potongan per bulannya. Jadi gimana dong caranya biar kalian itu bisa nabung dan duit itu bisa lebih aman lah gitu ya. Nah, singkat cerita, aku beberapa bulan yang lalu itu kayak kepikiran untuk oke, kayaknya harus belajar nih tentang ini nih. Kayak misalkan kalau nggak dipelajari kayaknya kayak sekedar dengar cerita orang doang tuh kayaknya kurang, ya nggak sih? Terus akhirnya aku mikir iya kayaknya emang harus belajar. Jadi aku nonton banyak banget video tentang investasi di Indonesia, videonya si Raditya Dika, videonya banyak orang yang berseliweran di YouTube, di mana-mana itu aku pelajari. Lalu aku putuskan untuk coba investasi di Bibit. Aku masukin duitku 100 waktu itu, bulan pertama itu. Lalu aku perhatiin tuh berapa sih nambahnya. Nah, waktu itu aku kalau nggak salah aku investasi pertamanya itu di reksadana, dan itu di Sukor Invest apa gitu, nama money market fund kalau nggak salah nama perusahaannya. Lalu aku observasi 2 bulan, oh ternyata duitnya tuh nambah gitu. Itu kalau nggak salah bunganya 4% per tahun, 4, sekian persen per tahun gitu. Jadi karena aku udah observasi, oh iya ini nambah, jadi akhirnya aku mulai ngeberaniin diri masukin lebih dari itu di bulan-bulan selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang masih awam banget kayak aku, misalkan yang kalau misalkan kalian masih awam kayak aku sih, saranku jangan terlalu nekat ya. Kayak misalkan mulailah dengan sesuatu yang low risk gitu, yang rendah resikonya, kayak misalkan reksadana pasar uang. Itu dia cenderung naik kan, grafik investasinya itu cenderung naik, jadi kayak lebih aman, dan kapanpun kita mau tarik duit kita tuh bisa dicairin. Sedangkan kalau misalkan kalian mainnya langsung kayak saham gitu-gitu kan lebih ini ya, lebih kurvanya tuh lebih naik turun gitu, jadi lebih berisiko rugi.
Dan lagi kalau misalkan mau kalian taunya duitnya itu bakalan kalian butuhin secepatnya, kayak misalkan dalam 1 tahun atau 2 tahun gitu, yang gak usah taruhnya di yang gak usah taruhnya yang di saham gitu, kalian taruh aja yang di reksadana misalkan, ya kan. Jadi kayak ada orang juga yang nabung emas gitu kan, harga emas juga lumayan ya kan. Jadi kayak kalian pelajarin sendiri hal-hal terkait itu, jangan cuman percaya apa kata orang. Cuman yang aku alami sendiri, lebih baik tuh kalian kalau emang ada duit yang nganggur, uang dingin gitu yang nggak akan kalian butuhkan dalam waktu yang singkat, masukin aja ke investasi. Jadi walaupun ada inflasi, tapi bunga yang kalian dapatkan, returnnya itu bisalah ketutup gitu, dan ada untungnya dikit gitu. Dan emang nggak bisa dibohongi sih, pegang duit itu pencobanya banyak ya, kayak misalkan belanja online, atau kayak misalkan kalian tiba-tiba pengen makan apa, beli, terus diajak temen jalan. Kalau temen-temen yang di Jepang tuh kayak banyak tergodanya itu pergi ke Second Street itu kayak apa ya, tempat barang bekas yang berkualitas gitu, dan itu banyak banget penggemarnya. Orang Indonesia tuh pokoknya banyak lah yang ke Second Street gitu-gitu. Jadi untuk mencegah duit kalian itu warawiri kesana sini terus habis, penting banget untuk belajar investasi guys. Nah ini aku ngelihat dari antara teman-temanku yang sesama yang kerja di sini ya, kami yang kerja di satu perusahaan, kayak 11 dari kita, ya 11 atau 10 lah, 11 atau 10 dari kita tuh sandwich generation. Artinya kayak kita punya tanggungan terhadap orang tua, terus adik, kayak kita masih harus nyekolahin misalkan, terus kirimin duit buat orang tua kita misalkan, atau oma, opa. Pokoknya perbandingannya gitu, 10 atau 11 dari kami itu sandwich generation. Dan udah pasti kebayang kan beban keuangan kita tuh kayak gimana gitu. Sebelum ke Jepang aku tuh nggak pernah berpikir kayak misalkan nabung tuh bakalan challenging dengan gaji 2 digit gitu. Ternyata setelah dijalani kehidupan ini, itu tidak semulus apa yang kita pikirkan guys. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah kayak sadar diri, oh iya aku misalkan kalian sandwich generation yang tiap bulan harus ngirim ke rumah juga, terus tapi kalian juga punya rencana hidup ke depan, ini saran ya, kalian tuh harus tahu batasan-batasan kalian dalam finansial. Paling aman tuh tiap bulan harus ada budgeting nih, makan sekian, ini sekian, nabung sekian, jadi duit gak akan warawiri kemana. Ini berdasarkan apa yang aku amati ya dari antara teman-temanku gitu. Ada orang yang tipenya baik banget sama keluarganya, sampai dia tuh gak bisa bilang enggak gitu. Jadi kayak misalkan ini contoh bener-bener nyata banget, misalkan nih orang tua minta dibeliin mobil, oke lah sambil cicil mobil. Terus orang tuanya juga minta dibeliin handphone, harus yang iPhone, contoh ya, ini terjadi. Tapi terus belum lagi rehab rumah, terus adik sekolah gitu, ini contoh ya, tapi emang terjadi. Jadi cenderung temen kita ini bener-bener nggak nabung dia, karena dia nggak bisa bilang enggak, dia selalu bilang iya sama keluarganya, sama adik kakaknya. Jadi ya itu sedih sih kita lihatnya. Cuman dari sini teman-teman yang belum ke Jepang bisa belajar ya, kayak misalkan setelah kalian nanti punya uang, pengetahuan kalian tentang mengelola uang itu penting banget. Dan kalian harus banget belajar untuk bilang tidak. Kalian harus kasih batasan. Kalau kalian emang, oh ya ini prinsipnya kalau misalkan orang pinjam duit sama kalian ya. Kalau
kalian pinjemin duit sama saudara kandung atau saudara deket, itu otomatis kayak kalau mau kita kalkulasiin tuh kayak 80% yang nggak akan balik duit itu ya kan. Jadi dengan pengetahuan itu di otak kalian, kalian udah harus mikir ini uang kalau nggak kembali gimana, akunya oke atau enggak. Karena jangan sampai nanti kalian jadi musuhan kan sama saudara sendiri. Kalau emang kalian rasa berat, nggak ada budget sampai segede itu untuk dipinjemin, ya udah kalian kasih seikhlas kalian dan kalian bilang aku cuma bisa bantu segini. Permasalahan orang Indonesia itu kita susah banget untuk bilang enggak, kita susah banget untuk bikin batasan yang jelas gitu. Nah kalau misalkan bule, ini kebetulan aku punya tunangan tuh bule ya, jadi kayak kita saling ngobrol tentang perbedaan konsep mengatur keuangan orang sana dan orang sini ya. Bule tuh kalau misalkan budaya pinjem duit tuh nyaris nggak ada gitu, kayak mereka oke, kita bersaudara nih, tapi kalau untuk keuangan sorry aku tegas gitu, aku nggak bisa pinjemin, itu udah clear gitu. Dan kalaupun aku mau bantu ya aku bantu seikhlasnya. Jadi teman-teman, walaupun kalian lihat orang-orang yang kalian kenal kerja di Jepang lama misalkan, banyak juga yang nggak punya tabungan, banyak. Jadi jangan anggap sepele ya. Dan juga aku mau berpesan sama orang tua yang nonton, mungkin seliweran video ini entah di mana ya, terus ketemu dan anak bapak atau ibu kerja di Jepang, tolong jangan dimanfaatkan anaknya, karena kan kasihan. Yang membuat keluarga siapa, yang jadi beban keuangannya siapa kan. Maksudnya aku ngerasa miris banget lihat temenku yang udah lama kerja di sini tapi selalu setiap bulan tuh duitnya habis banget karena permintaan orang tuanya banyak, cicilannya banyak. Jadi tolong jangan begitu sama anak kalian gitu. Ya itu sih, belajarlah berinvestasi ya teman-teman. Terserah kalian investasinya di mana. Yang penting investasi, entah lewat beli properti, beli tanah, karena kan itu salah satu cara yang bagus untuk menjaga nilai uang kalian kan. Atau investasi di beli emas, atau reksadana, atau saham. Terserah kalian maunya yang mana. Yang penting pastikan bahwa kalian memikirkan masa depan kalian sendiri. Kalian mengamankan uang yang emang nanti kalian pakai, nanti mau kalian pakai setelah udah nggak kerja lagi di Jepang. Itu penting banget. Jadi ya kalau aku pribadi sih rekomendasiku investasilah di bibit. Aku pakainya bibit ya. Kalau temanku satu lagi dia pakainya Stockbit. Terserah kalian belajar aja yang mana yang menurut kalian paling oke. Investasilah di situ. Dan kalau saran aku sih pilih yang rendah resiko ya, kayak misalkan reksadana, itu rendah resiko. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat.